Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya, di kesempatan ini kita akan lanjutkan lagi kajian tentang 5 kisah dalam Al-Qur'an yang menginformasikan kepada kita bahwa ada di antara sebagian makhluk Allah itu yang 2 kali hidup, 2 kali mati ya. Ini belum tamat kisah ini, cerita ini. Sudah berapa kali dibahas tapi belum tamat-tamat. Nah, kita akan masuk sekarang ke surat Al-Baqarah ayat 243 ya. Surat Al-Baqarah ayat 243. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut. Alam tara, tidakkah engkau memperhatikan ilal ladzina kharaju, kepada orang-orang yang keluar min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, wa hum ulufun, dan jumlah mereka itu ribuan ya, ribuan, hazaral maut, karena mereka itu takut mati. Jadi kisah ini berkaitan dengan sejumlah orang dari Bani Israel, ya, bukan sejumlah orang, satu kampung dari Bani Israel yang ketika itu terjadi wabah, tapi bukan corona, ya, korola mungkin ini mah. Nah, terjadi wabah, ya, yang namanya wabah itu banyak sekali orang mati. Nah, penduduk kampung ini sepertinya belum terkena dampak yang berat gitu dari wabah ini. Tapi kampung-kampung yang lain itu udah banyak yang meninggal karena wabah ini. Sampai 50% kan ya, itu orang mati itu di satu kampung itu gara-gara wabah. Nah, penduduk kampung ini berpikir untuk meninggalkan desa mereka, untuk meninggalkan kampung mereka, menuju sebuah tempat yang bebas wabah lah gitu, agar mereka bisa tetap bertahan hidup. Nah, maka bergeraklah satu isi kampung itu keluar dari kampung mereka, meninggalkan kampung mereka, bukan untuk transmigrasi gitu ya, tapi untuk menyelamatkan diri karena takut mati, takut kena wabah. Jumlahnya ribuan katanya. Wahum ulufun, jumlah mereka ribuan. Nah, Ibnu Abbas itu dalam satu riwayat menafsirkan jumlahnya itu 4.000 orang. Dalam riwayat lain beliau menafsirkan 40.000 orang. Jadi jumlahnya itu antara 4.000 sampai 40.000 gitu ya. Jumlahnya itu antara 4.000 sampai 40.000. Ini jumlah yang banyak ya. Ini jumlah yang banyak. Jadi 40.000 itu kalau di Kota Bandung 2 kelurahan lah gitu ya. 2 kelurahan gitu. Padat gitu ya. 2 kelurahannya padat. 40.000 orang. Keluar untuk apa? Menyelamatkan diri dari kematian. Menyelamatkan diri dari wabah. Mereka ingin hidup. Mereka nggak mau mati. Gitu. Lalu apa yang terjadi? Faqala lahumullahu mutu. Maka Allah berfirman kepada mereka, mati kalian semua. Jadi orang-orang ini ceritanya akhirnya menemukan sebuah tempat yang setelah mereka tes itu, oh ini tempatnya sehat, bebas wabah. Maka mereka kemudian membangun pemukiman di sana, membangun perkemahan di sana, tinggal di sana. Untuk apa? Menghindari mati, ingin tetap hidup. Tetapi yang berlaku itu ya kehendak Allah. Yang berlaku itu adalah ketentuan Allah. Mereka keluar untuk mencari hidup, menyelamatkan diri dari kematian. Tapi Allah berfirman, mati kalian semua. Akhirnya semua orang itu mati semuanya. Bukan karena wabah, gitu. Ya, bukan karena wabah. Jadi 40.000 orang ini mati semuanya. Padahal mereka pergi ke sana itu untuk nyari hidup. Tapi Allah menentukan mereka mati. Ya, faqala lahumullahu mutu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang lari itu, mati kalian semua, mati semuanya. Kita tidak tahu ya mereka matinya bagaimana itu. Apa tiba-tiba mati aja gitu ya, sama Allah dicabut ruhnya tanpa ada sebab apapun gitu ya, tanpa ada pendahuluan apapun, atau misalnya ada gempa atau apa ya, kita nggak tahu, tidak diinformasikan. Mati semuanya 40.000 orang. Nah, setelah bertahun-tahun mayat-mayat yang bergelimpangan itu akhirnya tinggal kerangkanya saja, tinggal tengkoraknya saja yang berserakan, bertebaran di muka bumi. Nah, jadi mereka ini berserakan dalam bentuk kerangka tubuh. Nah, setelah semua itu terjadi, lewatlah seorang laki-laki yang menurut beberapa ulama, laki-laki ini adalah Hizkil. Laki-laki ini adalah Hizkil. Hizkil ini
bisa juga dilafalkan dengan Ezekiel. Ezekiel ini bisa juga dilafalkan Yehezkiel. Yehezkiel, Ezekiel, Hizkiel. Menurut beberapa ulama, tokoh ini adalah tokoh yang sama dengan Nabi Zulkifli. Jadi Hizkiel, Ezekiel, Yehezkiel ini adalah nama yang sama, ya, nama yang sama, bukan nama yang sama, orang yang sama ya, dengan orang yang bernama Zulkifli. Karena menurut beberapa data sejarah, Nabi Yehezkiel atau Nabi Ezekiel atau Nabi Hizkiel ini dimakamkan di sebuah tempat yang bernama Kifl di Irak. Jadi Nabi yang bernama Yehezkiel atau Ezekiel atau Hizkiel ini dimakamkannya di sebuah tempat yang bernama Kifl. Sehingga beberapa ulama menduga bahwa Yehezkiel inilah yang dimaksud dalam Al-Quran sebagai Nabi Zulkifli. Betulkah demikian? Itu hanya penafsiran, itu hanya pemahaman. Bisa betul, bisa salah. Kalau kita setuju silakan ambil, tapi nggak usah terlalu fanatik gitu ya. Oh benar itu Hizkiel itu Zulkifli, harga mati, wah gitu ya nggak usah. Ya. Ini pendapat aja, pendapat yang tidak mencapai ijma itu bisa betul, bisa salah. Ya. Cuma kalau yang namanya ulama, ketika disebutkan bisa betul, bisa salah, kemungkinan betulnya itu lebih besar daripada salahnya. Ya. Tapi kalau kita yang ngomong orang awam, ini bisa betul, bisa salah, tapi kemungkinan salahnya lebih besar gitu. Kalau kita orang awam, ya, nah, karena bicara kita tidak dilandasi ilmu. Kalau para ulama, walaupun hanya sekedar hipotesa, ya, itu dilandasi oleh ilmu. Sehingga pernyataan ulama itu walaupun bisa betul, bisa salah. Kemungkinan besarnya mah betul. Kalau kita kebalik, kita juga bisa betul, bisa salah pernyataan kita. Tapi kemungkinan salahnya lebih besar. Karena urusannya apa? Pakai landasan ilmu atau tidak. Kalau kita kan lebih pakai rasa gitu. Oh ini cocok sama saya berarti benar gitu. Kalau ulama enggak. Walaupun ngerasa cocok, tapi kalau bukti-bukti mengarahkan kepada kebenaran yang lain, mereka akan mengikuti bukti para ulama itu, ya, tidak akan mengikuti perasaan, ya. Nah, jadi lewatlah seorang nabi yang diduga oleh sebagian ulama itu adalah Nabi Hizkiel atau Nabi Zulkifli. Nah, ketika lewat dan melihat tengkorak bertebaran, ya, tengkorak berserakan, yang diliputi debu dan tidak bisa angkat senjata lagi, kata Hairil Anwar, gitu ya. Nabi ini tergerak itu untuk bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana ini caranya menghidupkan mereka yang sudah mati jadi tengkorak seperti ini? Maka Allah datangkan angin, yang namanya angin ya, bertiup, itu pasti memporak-porandakan sesuatu yang sanggup dia porak-porandakan. Kalau angin biasa itu ya paling bisa memorak-porandakan debu gitu ya. Bisa terbang kemana-mana itu debu. Biasanya yang namanya angin itu ya memporak-porandakan. Kalau anginnya kecil paling niup debu gitu. Jadi berserakan kemana-mana. Tapi kalau anginnya gede ya kayak angin tornado, angin topan, angin puting beliung. Apalagi namanya angin tuh yang gede-gede tuh. Kalau yang di Amerika itu tornado ya. Tornado. Gitu. Itu kan bisa memporak-porandakan satu kota, gitu, yang namanya angin. Sama seperti ledakan, yang namanya ledakan itu menghancurkan segala sesuatu. Ledakan bom, ledakan pesawat, ledakan kapal selam, gitu ya. Itu menghancurkan. Tapi kalau ledakan itu yang buatnya Allah, dengan maksud untuk membangun sesuatu yang terjadi justru jadi bagus. Kayak ledakan Big Bang ya, ledakan Big Bang. Walaupun ini baru teori, tapi ya banyak data-data yang menguatkan teori ini, gitu ya, Big Bang. Jadi yang namanya alam semesta ini dulunya nggak ada, tapi tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat ya, yang diciptakan oleh Allah, dan begitu ledakan ini selesai, segala sesuatunya jadi teratur gitu. Ya, segala sesuatunya teratur, bukannya pabalatak, bukannya acak-acakan. Kalau kita yang membuat ledakan, hancur segalanya. Tapi ketika Allah membuat ledakan, semuanya jadi teratur, ya, semuanya jadi teratur. Nah angin sama, angin itu ya. Kalau bertiup gitu itu bakal memorak-porandakan. Tapi ketika Allah menghendaki angin ini menjadi
alat yang Allah gunakan untuk mengatur gitu ya, maka semuanya jadi teratur. Nah, Allah datangkan angin, itu kerangka-kerangka tubuh yang jumlahnya 40.000 jiwa yang bertebaran, berserakan di muka bumi itu, ditiup sama angin, dan angin ini mengumpulkan semua tengkorak itu, dan merangkai bagian-bagian tengkorak itu menjadi tengkorak yang utuh. Tengkorak kepala, tangan, kaki, badan, disatukan lagi oleh angin itu, 40.000 orang. Tapi semuanya cuma tengkorak. Ya, tengkorak yang utuh pada berdiri semuanya. Ini jadi seperti nonton film ya. Dan kalau ada film yang model gini, ini inspirasinya ya dari Quran. Dari Quran inspirasinya. Nah, 40.000 orang ini berdiri semuanya cuma kerangka tubuh saja. Allah kemudian berikan kepada kerangka ini daging, darah, urat, apapun yang diperlukan untuk hidup, Allah berikan. Setelah semuanya sempurna, tubuhnya sempurna, badannya sempurna, ruhnya dikembalikan lagi. Maka 40.000 orang ini hidup lagi semuanya. Hidup lagi semuanya. Nah, jadi kembali ke pelajaran awal, bahwa mungkinkah manusia yang hidup di alam dunia ini mati, mungkinkah hidup kembali di alam dunia ini dan mati lagi untuk kedua kalinya? Atau singkatnya, mungkinkah makhluk Allah di alam dunia ini termasuk manusia bisa hidup 2 kali, bisa mati 2 kali di alam dunia ini? Jawaban umumnya nggak bisa, ya. Makhluk yang sudah mati di alam dunia ini sekali nggak akan bisa hidup lagi, nggak akan bisa kembali lagi dalam dunia ini, nggak bisa. Ini rumus umumnya. Tapi kalau Allah menghendaki sesuatu yang keluar dari hukum kebiasaan, dan hukum kebiasaan Allah juga yang buat gitu ya. Dan ketika Allah menghendaki menciptakan sesuatu yang keluar dari hukum kebiasaan, maka tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah untuk diwujudkan. Nah, termasuk dalam masalah ini. Ternyata ada juga makhluk Allah, termasuk manusia, yang hidup di alam dunia ini, lalu mati, lalu Allah hidupkan lagi di alam dunia ini, lalu mati lagi gitu. Hidup 2 kali, mati 2 kali. Contohnya siapa? Nah ini yang di surat Al-Baqarah ayat 243. 40.000 jiwa yang dulu hidup di alam dunia ini, Allah matikan semuanya, lalu atas permintaan dari seorang nabi, Allah hidupkan lagi semuanya. Dan akhirnya nanti mereka satu persatu mati juga. Ya. Mati lagi untuk yang kedua kalinya. Oh, ternyata bisa. Ya. Kalau Allah mau, ya bisa. Gitu. Kalau menghendaki sesuatu untuk terwujud, terwujud. Ini pelajaran buat kita, gitu ya, bahwa betapapun hidup kita itu dibatasi itu ya dengan kemampuan kita sebagai manusia untuk mewujudkan beberapa hal yang tidak mungkin kita wujudkan dengan diri kita, tapi kalau Allah bantu itu jadi mudah. Kalau Allah bantu itu jadi mudah, karena tidak ada kesulitan bagi Allah untuk mewujudkan yang Dia kehendaki. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 243. Nah, sekarang kita terbang, kita pergi ke ayat 259. 259. Catat ya, tadi yang ayat 243 itu berhubungan dengan Nabi Yezkiel atau Nabi Ezekiel atau Nabi Zulkifli ya, atau Hizkiel atau Zulkifli menurut sebagian ulama. Berarti ada yang beda, ada gitu ya. Panjang ceritanya ya, panjang. Mudah-mudahan nanti kita bisa membahas khusus tentang Nabi Yezkiel ini atau Hizkiel ini. Betulkah Hizkiel itu Nabi Zulkifli? Nah, insya Allah itu sesi khusus ya. Nah, sekarang kita pergi ke ayat 259. Ke ayat 259. Kita lihat ya bagaimana firman Allah dalam ayat ini. Au kallazi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau seperti orang yang melewati sebuah kampung, sebuah negeri, dan negeri itu roboh gitu ya, menimpa, menutupi atap-atapnya. Dan selanjutnya ayatnya panjang, silahkan dibaca ya ayatnya. Nah, kalau kita mengikuti penuturan Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan negeri yang hancur ini adalah Baitul Maqdis atau Yerusalem ya, Yerusalem. Jadi ada seorang laki-laki yang lewat di kota Yerusalem yang sudah hancur.
Orang yang lewat ini menurut beberapa ulama adalah Uzair. Ya. Menurut beberapa ulama adalah Uzair. Nabi Uzair. Seperti itu. Dan negeri yang hancur itu adalah Baitul Maqdis. Hancur karena serangan Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Kalau Masehi berarti 586 Masehi mah itu masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul kan lahir tahun 570 Masehi ya. 570 sebelum Masehi Rasul lahir. Berarti kalau 586 usia Rasul 26. Tapi ini bukan Masehi, sebelum Masehi. Artinya 1000 tahun sebelum Rasul lahir. Tahun 586 sebelum Masehi. Nebukadnezar menyerang Palestina ya, dihancurkan seperti itu, termasuk yang dihancurkan itu Baitul Maqdis. Hancur, dijarah. Orang-orangnya diangkut ke negeri Babil, ke Babylon, ya, diangkut ke Babylon. Nah, setelah peristiwa inilah seorang nabi yang menurut beberapa ulama namanya Uzair. Betulkah ini Uzair? Wah, itu nanti bahasannya ketika khusus kita membahas tentang Uzair. Betulkah ini Uzair yang lewat ini? Kita kurang tahu itu, tapi nanti kita bahas itu, insya Allah. Nah, Uzair lewat, kemudian bertanya pada Allah, ya Allah, bagaimana cara engkau menghidupkan negeri yang udah mati ini? Maka Allah wafatkan Uzair. Udah kita anggap saja ini orangnya Uzair gitu ya, biar cepat. Maka Uzair ini yang sedang duduk di bawah pohon ya, beristirahat, dan mungkin saat itu mau mengeluarkan bekal, mau makan. Bekalnya itu katanya di situ ada buah apel, ada buah anggur, ada jus juga katanya di sana. Dan beliau itu juga bawa seekor keledai. Ya. Beliau kemudian duduk di bawah sebatang pohon, lalu Allah matikan Nabi Uzair ini. Meninggal, bukan tidur, meninggal. Beda dengan Ashabul Kahfi. Kalau Ashabul Kahfi itu ditidurkan. Kalau ini dimatikan oleh Allah. Dibuat meninggal. Berapa lama? 100 tahun. 100 tahun meninggal gitu. 100 tahun. Nah, dari data ini gitu ya, kita jadi agak sulit ya untuk mengatakan bahwa negeri ini Baitul Maqdis gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya Nabi Uzair ini tinggal di situ atau meninggal di situ ya selama 100 tahun, itu sudah dibangun lagi itu Baitul Maqdisnya ya, udah dibangun lagi, udah banyak orang lewat, ya pasti bakal lihat gitu Nabi Uzair lagi duduk di sebuah pohon ya, dalam keadaan sudah meninggal dunia, orang-orang pada lihat gitu. Tapi ternyata enggak ada peristiwa seperti itu. Jadi kemungkinan ini bukan di Baitul Maqdis ya, entah di mana, mungkin di Amerika atau gimana, kita nggak tahu gitu ya. Nggak tahu kita. Nah, diwafatkan selama 100 tahun. Setelah 100 tahun berlalu, Allah hidupkan lagi Nabi Uzair ini. Lagi ini anggap aja Nabi Uzair itu ya, anggap aja gitu. Nah, maka Nabi Uzair ini dihidupkan kembali. Setelah hidup, Allah berfirman ya, bertanya, kamu udah tinggal di situ berapa lama? Ya Allah, paling sehari atau setengah hari lah. Ya, sehari atau setengah hari. Coba firman Allah, lihat itu makanan kamu. Dilihat apelnya masih utuh. Dilihat anggurnya masih utuh. Dilihat jusnya masih utuh. Tuh ya Allah, ini masih utuh. Ya, berarti benar saya tinggal di sini selama sehari atau setengah hari. Firman Allah, nah sekarang coba lihat keledai kamu. Ketika dilihat keledainya, wih kaget. Kenapa? Ternyata keledainya itu udah berubah jadi tulang belulang. Udah mati. Oh, itu keledai kamu tuh udah mati 100 tahun. Atau berarti saya juga udah meninggal 100 tahun ya? Iya. Ya begitulah Allah menghidupkan yang sudah mati. Gampang gitu. Gampang. Nabi Uzair ini, katakanlah Nabi Uzair itu ya, sempat meninggal dunia 100 tahun. Tapi Allah hidupkan kembali. Nabi Uzair ini hidup, Allah wafatkan, Allah hidupkan, Allah wafatkan lagi. Nabi Uzair ini yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 259, hidup 2 kali, meninggal 2 kali. Ya, hidup 2 kali, meninggal 2 kali. Nah, ini 2 kisah ya. Nah, ada 3 kisah lagi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 260, surat Al-Baqarah ayat 55-56, surat Al-Baqarah 67 sampai 74.